Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kembali kita berkumpul dalam majelis ilmu kajian rutin kita tiap malam Jumat. Yang mana pada malam hari ini insya Allah kita akan masih berada di bab haji. Dan pada malam hari ini pembahasan kita yang kemarin kita sudah masuk di rukun yang ketiga, yaitu hukum tawaf. Nah, untuk tawaf sebelum kita maju ke yang disebut dengan sa'i, apa masih ada yang perlu kita ulangkan atau apa? Untuk tawaf dulu. Perkiraannya untuk tawaf. Tawaf ini kan sedikit kita ini kan, kita mengulang tentang tawaf. Kalau sudah merasa Jakarta Kapas tadi, tahu sudah arah memulainya dari mana. Nah itu. Tawaf itu kan Jakarta Kapas itu mana berdahulu, bagian tangan kah, bulu baju kah, Jakarta umpamanya. Kira-kira apa yang sudah dapat kita lakukan tentang pembersihan hati, inilah yang disebut dengan tawaf. Ketika kita sudah mengupas tentang tawaf di minggu kemarin, bahwasanya apa yang kita bersihkan dimulai dari kedamaian, artinya tidak ada dendam, kebersihan hati, dan berakhir tetap sebagaimana kita awal memulai, maka seperti itulah akhirnya. Nah ini kita ubah dengan bahasa kekinian. Bila sudah menentukan atau memberi maaf lawan orangnya, umpama bermasalah, ya, lalu dihadapkan berdamai, sampai kaputing, sampai sudah bubar, kayaknya bertamuan pulang bahasa tatap baik, tatap hati nyaman, kan ada juga nih bahasanya berdamai, bersalaman, akur sudah pada tangan di atas materai 6.000, akur sudah sekalinya itu sudah bubar babaya, belum sampai beli ke rumah aku dia daripada benar tadi tuh. Itu karena kayak apa kira-kira tawaf kita ini tawaf kita ini adalah suatu persyaratan yang wajib, karena ini berada pada bab haji, rukun Islam. Islam itu artinya kan kembali, atau dengan bahasa lain berserah diri. Maka syarat-syarat orang yang bisa kembali nang kawa buli, artinya nang bujur-bujur bersih, itu syaratnya tuh. Siapa nang bulu? Inilah yang disebut dengan nafs. Jadi nafas kita ini yang artinya ulu nafsin, tiap-tiap nafs. Zaikah, artinya pulih, artinya kembali. Makanya di dalam beberapa ayat, ketika nafs ini dihembuskan, ujar nafs, Tuhan, aku pada menjamin ketika nafs ini masuk ke dalam hati untuk tidak cenderung berbuat keburukan, aku seorang ini kada menjamin, ujar nafs. Ujar Tuhan tahu ya kok, umpama dengan bahasa kita, ya, karena ujar Tuhan, begitu nak kayak masuk, aku uji apa
apa yang diuji ketika naf itu nanti menyebar, ia akan bisa mendengar masuk ke telinga, ya, karena masuk ke mata, ia melihat ke mata yang jahir, bulu mata batin. Makanya memulai membersihkan daripada hati, karena sentralnya di situ. Aku uji dengan perintah dan larangan. Perintah itu dari aku, larangan juga dari aku. Jadi jika Tuhan mengarangku ada akan dua, pasti juga kita langgar. Tapi sesungguhnya aku maha pengampun. Begitu naf sudah mengungkapkan itu, apa dari Tuhan? Ampunanku itu lebih besar daripada kesalahan. Kira-kira apa yang kita risaukan yang sudah kita lakukan yang terdahulu? Ya, karena masih banyak saat ini orang yang masih risau. Kita ada menemukan orang-orang yang berduit lah, bertakun. Aku ini jadi sidin jakainya hendak haji daftar tahun ini, tahun dulu berangkatin kawalai, apalagi umrah. Lalu alasannya kenapa udah sidin aku ini lagi kebanyakan dosa. Jadi yang berangkat wayah ini lagi kebanyakannya dosa, lagi ramai dengan dunia. Kira-kira bahasa ini adalah sangkut pautnya dengan bahwasanya ujar naf tadi, kalau sudah menyebar, kalau waktu nafsu jadi nafsu, maka cenderung berbuat buruk, dan aku sendiri kan menjamin. Lalu apa? Ini menandakan bahwasanya kita ini menganggap dosa kita ini Tuhan pada mampu mengampuni. Jadi yang kita takutkan kamakah itu takutan apa kamakah? Sekalinya kamakah itu ada yang takutan malah kadang melihat Ka'bah kayaknya jangan banyak dosa. Alasan kamakah takutan itu karena takut kadang melihat Ka'bah karena kebanyakan dosa. Banyak ini sangat disayangkan. Kamakah itu kadang melihat Ka'bah, ya, apakah itu kadang berkabah cuma tandanya aja. Bila kadang melihat Ka'bah, karena kita tuh berbuat kadang pernah memakai hati kita. Coba rasakan, bukan karena dosa saja. Kita itu berbuat kadang pernah dengan hati. Kalau hanya menggunakan kalimat dosa, artinya bahasanya aku udah kebanyakan dosa. Dosa apa jarang? Udah sidin aku minuman ketujuh masih, ke diskotik ketujuh masih, bibinian ketujuh masih, takutan ke Makkah kalau kita kadang lihat Ka'bah. Kebanyakan dosa kadang menutupi itu. Yang menutupi kadang lihat Ka'bah itu selama ini kita berbuat kadang pernah dengan hati kita. Kita kadang pernah melihat akan hati kita. Ka'bah dalam diri itu kadang pernah dilihat. Kalau hanya berbuat keburukan saja yang dituduhkan, sekarang adakah yang tidak memakai hati dalam berbuat hanya yang tidak dianggap keburukan? Contoh orang sembahyang adalah yang kadang bawa hati. Kan banyak juga tuh berdoa kadang dengan hati, sembahyang tidak memakai dengan hati, tulang tidak memakai apa kadang melihat dengan Ka'bah. Nang melihat kita bertakut dosa itu maksudnya. Jadi jangan dituduhkan dosa saja, berbuat baik pun tidak menggunakan hati, berarti dia kadang pernah mengontrol akan hati. Itu lebih berbahaya juga. Seolah-olah ia sadar sesadar-sadarnya sembahyang itu merasa sadar diri, ya. Tapi cek aja orang sembahyang itu ketika Allahu Akbar, tanyakan dengan hati kita. Apalagi jadi makmum, paling panjang perjalanan itu jadi makmum. Coba cek. Jadi kalau orang lah melakukan perjalanan dalam kurun waktu 1 jam,
itu paling jauh dalam kurun waktu 1 jam itu 100 kilo mengendaraannya, apalagi dijalankan sampai ya kan. Anggap pesawat paling jauh berapa ribu kilometer, tapi kalau sudah jadi makmum Allahu Akbar jadi imam Allahu Akbar, bisa berapa negara tuh perjalanan kita yang kita lalui. Coba jadi makmum, hati kita kemana-mana. Waktu sembahyang ada keinginan, misalnya ini keinginan terbesar manusia itu rata-rata umrah dan haji itu rata-rata. Juga pas sembahyang begitu takbir jadi makmum nih, jadi imam Allahu Akbar, jadi makmum Allahu Akbar, baca. Kira-kira nang keinginan Makkah dan Madinah tabawa ada hati pikiran tak rasakan dari situ. Sejauh manapun ke ujung dunia, paling jauh perjalanan seorang makmum, amun imam perjalanan ketahuan orang. Coba ya rakaat kelebihan atau kekurangan kah, ayatkah nang kurang itu ketahuan tuh imam lagi perjalanan ketahuan. Perjalanan imam itu bisa juga mengerjakan surah. Bila Fatihah surah apa nih jangan aku baca ya. Nah, ada juga dan ini fakta pernah terjadi. Rupanya imam ini mahayal-hayal rakaat kedua kena dia surahnya nang ini naik ya. Sudah naik ke rakaat kedua Allahu Akbar naik, ada ingat lagi lawan Fatihah langsung membaca surah. Ada. Itu kan artinya ketika mulai sebelum memasuki rakaat sujud itu berpikir badar surah yang aku baca ini. Sadarlah kita tuh di begini. Itulah iblis, ujar iblis. Oh maaf ya, saya kalau nonton. Habis ini baca Allah lagi. Kenapa garam? Bagus Allah tuh. Tidak makin aku baca Allah. Ditipu iblis. Iblis. Oh khayalannya habis ini Allah kita baca. Ya, akhirnya lah. Tapi dia bisikan baca surah yang panjang. Oh, hendak menunjukkan ikam kan ahli Quran, ikam kan ahli baca, ikam kan banyak hafalan. Baca surah panjang, pas di tengah jalan ditikungkan oleh iblis. Ya, nggak ada hafal lagi, nggak ingat lagi dalam surah. Banyak. Artinya, disinilah makna tawaf, kebersihan hati kita itu. Bahwasanya dimulai dari kedamaian hati kita dan berakhir tetap dalam keadaan damai. Dan di sini kita ini setelah sa'i, kemudian tahalul dan tertib, berarti di bab haji kita akan selesai. Maka untuk lanjutannya ini berdasarkan beberapa kawan-kawan yang seakan-akan dan seolah-olah ini mendapat petunjuk, dan kita sendiri pun sudah mendapat petunjuk. Karena malam Jumat tadi mereka yang datang itu merujukkan bahwasanya rasa kada nyaman ditemui almarhum dulu harus disuruh. Nah, insya Allah kemungkinan kita setelah habis nanti mengupas, mudah 2 bulan ini selesai, kita akan memasuki bab suluk. Apa sih pentingnya suluk? Itulah kulun nafsi, mengembalikan nafas. Apabila di bab haji ini wa'atimul haz, sempurnakan hidupmu dan sempurnakan cara kamu hidup, berarti kita sudah selesai menyempurnakan. Lalu apa? Amun sudah sempurna, ujar Tuhan, sadang bulik napas saya. Kayak apa membulikkan napas kita? Kita yang hidup ini bulikkan dulu napas kita. Nah ini penting. Maka kita masuk insya Allah di bab suluk. Menunggu ini selesai, maka kita akan menggodok sudah sebuah konsep-konsep yang sudah disusun oleh almarhum guru, sudah disusun. Nanti kita akan bikin konsep
kita berarti sampul. Ini penting. Karena hanya dengan jalan suluk itu kan jalan siapa? Jalan napas kulit supaya kena nyaman kulitnya. Jangan hingat-hingat haus tidak kena kulitnya. Karena kesana kulitnya supaya nyaman kulitnya. Itu tujuan kita suluk. Jadi kita rumuskan lagi kembali, kita langsung kepada ilmu huruf. Malam ini kita tawaf langsung menuju kepada sa'i. Insyaallah tawaf masih ada malam hari ini, tapi merujuk kepada sa'i langsung dengan ilmu huruf. Kita langsung kepada tawaf menuju kepada sa'i. Ini hurufnya 2 jam. Kita pengertian tawaf dulu daripada huruf ta, wa, dan ba. Kalau kita sudah menjelaskan tata cara tawaf, pengertian tawaf secara ilmiah, kemudian kita coba akan membahas tawaf secara hurufnya. Ada huruf to, kemudian waw dan ba. Ini nanti kita kurung huruf fa-nya. Awal-awal ada huruf to, berarti ada huruf ta dahulu. Nah, ini kita coba. Inilah yang dimaksud dengan huruf yang tersirat dan huruf yang tersurat. Tersurat itu apa? Tertulis. Tersirat itu apa? Babaya kelihatan ini ada tapi kada dilihatkan. Nah, jadi ada huruf ta dan ada huruf ha. Itu ta. Pertama dulu, huruf to yang suci mensucikan. Kita cari siapa sih yang suci? Ya, siapa yang suci? Maka inilah ada terlihat kepada bentuk huruf ta. Jadi maka huruf ta ini akan kita hapus dulu titik 2. Nah, kita hapus dulu titik 2. Karena ini akan menuju kepada sa'i, akan menuju kepada diri. Ingat, begitu darah dibentuk dengan segumpal daging yang melekat yang disebut dengan hati, maka hati ditanya, sudah siapkah? Nah, sudah siapkah? Makanya kita beri tanda panah. Bila sudah siapkah untuk menjadi diri, itu huruf sin. Ini hati sudah ditanya sih. Sudah siapkah ya? Wah, kan sudah digodok. 114 surah sudah digodok di sini. Siapkah? Sudah. Maka ketika hati menjawab sudah siap, nah ya Tuhan, hanya kau tampilkan kayak ini, karena kejadian hidup. Tuh. Jadi kita ini, semua kita dilahirkan melihat rekam jejak kita sampai kita mati. Kita melihat. Kemudian ketika kita akan kembali, kita akan dibuka lagi rekam jejak kita ketika baru lahir sampai akan dijemput. Yang disebut dengan gamaratul maut. Jadi ketika hati ditanya sudah siapkah? Siap. Kesiapan inilah, di antara perjalanan inilah Allah, atau di dalam sejarah di sirah Nabi itu diceritakan hati itu digambarkan, dibukakan gambar kita itu sampai hidup di dunia. Nih, sanggup juga aja. Nah, kayak ini kayak inilah yang disebut dengan 77 pertanyaan. Ini terjadinya. Jadi di sini lah angka 77. Ini terjadi antara tawaf dan sa'i. Al-Mursalat ayat 25. Al-Mursalat surah ke 77. Ada terletak pada
ayat 25. Ini ayatnya di 25. Ini kita titikkan. Di sini terjadi 77 pertanyaan. Sudah siapkah? Siap. Oh, ada dulu 77 pertanyaan beres hanya resahnya. Jadi kita ini menjalani 77 pertanyaan ketika akan dilahirkan atau dijahirkan. 77 pertanyaan itu sudah kita jalani semua, tapi kita kada sadar. Apa saja diantaranya? Kalau inya aku salah, bila ikam salah, ya Tuhan, ku ampuni. Bila garing, ku sembuhkan. Bila lapar, ku panyangi. Terjalani kan? Sudah terjalani. Inilah pahami dahulu tawaknya. Satu, huruf ta, berarti ada huruf ta dan ada huruf H. Nah, di situ sebelum menjadi huruf ta, berarti tak dahulu kejadiannya. Ya, kita akan ingat kepada peristiwa kejadian awal-awal roh dihembuskan dahulu. Nah, jadi rohkah yang dihembuskan dulu apa nur yang dihembuskan dahulu? Kan itu nih. Nah, kita tentunya sesuai Al-Quran adalah roh wana watu fihi mir ruh. Ketika roh dihembuskan, jadi roh itu bila hendak mengetahui di diri kita, hembuskan napas kita. Bukan napas itu roh, sifat roh. Ya, hembusan napas itu sifat roh. Berarti bilainya masih berangin, tawa menghembuskan adalah roh. Ketika roh dimintai atau diambil persaksian yang pertama, bentuknya ya jukung. Jadi jukung ini bentuk yang pertama, belum bertitik lagi. Nah, ini pada mau huruf itu langsung bertitik, pada ada yang bertitiknya, ini bentuk jukung dulu. Ya lah, selain bentuk jukung, apa ngarannya kira-kira yang berbentuk mana? Kita menyangkat jukung. Jadi bentuknya ini dahulu. Ketika jadi sebuah persaksian yang diambil itu diulah bentuknya kayak jukung, itu simbolnya aja huruf ini simbol. Ketika ditanya man anta, man ana, anta, sesatlah di situ. Aku, engkau terjadi 3000 tahun, 3 kali pertanyaan. Terakhir diangkat ana antawlah. Ketika ana antawlah itulah hadir dua titik. Aku adalah engkau. Maka pengakuan itulah yang disebut dengan taubat. Ya, pengakuan itulah yang disebut dengan bentuk taubat. Itu maksudnya. Jadi bila kita beristighfar itu bentuk taubat, pengakuan kita. Makanya membersihkan hati itu pasti dengan istighfar dulu, buat pengakuan dahulu. Setelah ini membuat pengakuan, dan setelah membuat pengakuan roh ini, maka roh inilah yang diproses. Nah, inilah cerita bahwasanya roh ini diproses menjadi yang disebut dengan Ahmad atau disebut dengan Nurullah. Kemudian diproses lagi, memancarkan disebut dengan Nur Muhammad. Diproses lagi menjadi yang disebut dengan alam semesta. Nah, makanya Al-Mursalat ayat 77, kujadikan bumi tempat
berkumpul. Coba, bumi kita yang disebut dengan alam batil. Dan Al-Mursalat 2:25. Surah ke-77. Ya, surah ke-77 bukan ayat. Ayatnya 25. Dari situ coba kita lihat di bumi kita ini ada binatang. Binatang tuh simbol sifat kebinatangan tuh apa? Kita cari ke dalam diri kita. Diri kita adalah bumi, ada nafsu hewan atau nafsu binatang. Makanya aku jadikan bumi tempat berkumpul. Inilah yang disebut dengan 77 pertanyaan. Sehingga dari alam semesta itu disebut hayat atau apa? Hayat itu artinya tanda. Nah, jadi ini hayat. Disebut dengan tanda ada. Tanda apa? Tanda adanya roh. Begitu alam semesta ada, ini menyebutkan tanda adanya roh. Agak maksudnya. Jadi kalau hendak mengumpamakan yang lebih gamblang, ini lampu banyak cahaya, inilah yang disebut dengan hayat. Cahaya lampu ini ya. Berbandingkan dengan diri kita ini pilihannya bergerak, ada kelihatan hayat. Nah, sebahagian diri ada yang mengaku hayun. Hayun itu ya Pak, hayun itu ya setrumnya. Ya Pak. Nah sekarang diri kita hidup artinya yang hidup, yang menghidupkan. Jadi diri kita ini sesungguhnya ayat tanda. Kira-kira kalau sudah ini tanda, ini pengakuan naik ke atas menjadi huruf. Siapa yang suci? Nih, yang suci. Siapa yang disucikan? Bumi, batang tubuh. Tapi kalau kita mau tarik ke bawah, ini berarti dengan roh atau disebut dengan nyawa atau disebut dengan nafas. Ini bisa jadi dengan batang tubuh. Nah, kira-kira tawaf itu apa yang dibersihkan? Keduanya ada batang tubuh, ada roh. Karena kembali, karena nafas itu harus kembali. Coba, dari nafas, dari roh menjadi kulit, daging, berarti menjadi batang tubuh. Kemudian roh dihembuskan lagi ke dalam batang tubuh menjadi nyawa. Roh juga semua. Nah sekarang kulit dan daging semua adalah daripada roh. Allah. Maka orang tawaf mengembalikan proses roh tadi yang sudah bisa dipegang, bisa luka, ya, menjadi kulit, menjadi daging, itu dikembalikan semuanya. Kenapa? Supaya jangan ada saling merasa menonjol. Coba. Begitu hati, tulang belulang dan dibungkus dirapikan. Ujar tulang, ya kayaknya kada ada aku taluyuk jam ya, kada kau berdiri apa-apa. Ujar daging, coba kada aku bungkus, tahambur tulangnya, saling menunjukkan. Itu tujuannya.
membersihkan, mengembalikan semuanya, tidak ada, semua kita hantarkan kepada roh, hantar semua. Kalau ada fungsinya, mati semua. Disebut dengan huruf ta. Waw dan ba dan fa ini kisah aja lagi. Coba rasakan, kita sekarang berada pada huruf H. Nih, sini sebentar duduk nih, berada pada huruf H. Kulit, daging dan semuanya, astagfirullah. Bulik kemana? Bulik kepada roh, disebut dengan huruf ta. Kalau sudah dua huruf ini kita kuasai atau bahasanya kita pahami, waw ini kan wah. Kira-kira bisa ada kita disebut tawa? Tawa sudah, belum banyak. Bisa kan? Sudah bisa. Kulit dan daging semuanya, alam semesta, kulit semuanya sudah. Maka kita sudah, wow ini masuk persyaratan kita sudah. Kenapa? Kulit ke yang satu. Apabila sudah kulit ke yang satu, persyaratan yang terakhir tuh huruf ba. Ba ini kan menyaksikan kadang, menyaksikan. Nah, disebut dengan tahu. Nah, perilaku ini dalam setiap detik kita hidup, siang malam, kembali kalian. Jangan hanya memandang tubuh kita, semua ke papan. Ini papan juga dipasang sih dinding karangnya. Lihat ke bawah, papan juga lantai disebut. Ya, tertibukah kita dengan nama? Kok papan disebut dinding? Kok papan disebut lantai? Inilah nama dalam nama. Tertipulah kita sekarang. Saksikan semuanya, utama kita keseharian, setiap detik kita. Saksikan orang yang banyak bagus semuanya, abang hijau ya, saksikan semua, kita hantar semua, kullu nafsi semua. Jadi kamu merupakan setuju, boleh kerasa utama. Jadi wow ini menerangkan orang yang sudah memahami huruf poknya, keterangannya. Wow, ada huruf pok. Maka orang yang mengakui, yang tidak menyebutkan lagi, disebut dengan bahwa itu memang menyaksikan. Ditulislah huruf pok. Kalau huruf apa tuh fungsinya? Adalah proses. Ketika ia sudah menyaksikan, ketika hati ini sudah berhasil, sudah siapkah engkau? Iya, karena menyaksikan balas syaitan di situ, syahidnanya itu. Kalau itu jadi Tuhan sudah, aku proses selanjutnya. Nah, menjalani menjadi diri ini kan masih hati kita di sini. Hati menjadi diri, menjadi bentuk tubuh. Kita gambarkan, kita pindah lagi sini. Ini hati. Supaya mudah. Kasih ini kan bentuk tubuh. Nah, bisa. Antara tawaf dengan saya sudah membuat pengakuan balas syahidnya, persaksiannya sudah, syahidnanya itulah yang akan menjadikan batang tubuh. Jadi selesaikan dahulu yang 77. Inilah hebatnya Al-Quran yang kejam. Kenapa diletakkan Allah di surah ke-77? Kasusnya 77 pertanyaan. Allah letakkan lagi di ayat 25. Kalau kita cari hurufnya, 7 ini kan alif dan lam, atau disebut dengan lam, disebut dengan ilah. Berarti kalimat ta'rifah. Jadi 77 ini sebelum menjadi diri, kan tadi kita sudah ditanya nih, kayaknya Tuhan kena ikan kulah mampu. Ya,
Jangan Tuhan, mabuk itu dosa. Pemegang kusuruh mencuri, jangan Tuhan, memberi itu dosa. Iya. Iya. Harmonika mengakui dosa. Iya. Tidak ada tuh, tidak ada kerakyatan, tidak ada kerakyatan. Ya, tapi dosa itu siapa? Yang menggali itu siapa? Iya. Diletakkan Allah pada ayat 25, 5 hurufnya, 2 hurufnya, dua huruf per saksi. 5 adalah ayat kesempurnaan atau sempurnanya hidup. Sekarang kalau 7 tambah 7 berapa kira-kira? 14 kah? 7 kah? 7 tambah 7 adalah 7. Coba nih tihang tambah tihang. Berubah lah. Nah, 7. Tapi kalau yang mau ditambahkan 7 tambah 7 berapa kira-kira? Tambahkan 7 tambah 7 jadi 14. Mana hurufnya? Tuh, jadi apa? Jadi apa? Inilah nama Nur kita. Kemana kita beli? Tuh ya Tuhan alamatku. Bila sudah jadi diri, kamu boleh ngasih. Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan. Keterangan surah, keterangan ayat, keterangan huruf tidak akan mengikat. Itu istimewa. Sekarang kan ringkasnya. Kira-kira kita tawaf lah sudah nih per detik. Pengertian tawaf tadi semua yang kita persaksikan, bahkan diri kita sendiri. Dari mana asalnya? Itu tawaf sudah. Maka bila terjadi perbuatan, kan ada yang disebut dengan khilaf, ya terjadi juga. Ketika khilaf, syaratnya tadi apa? Istighfar. Bahasa kita apa? Minta ya ampun, ya Tuhan, asal Bapak ada. Kenapa hidup kita ini terlalu berat? Karena kita memikirkan dosa, memikirkan pahala aja berat juga ya. Apa kok tapi anak menjadi pahala 6.000, 600.000 berat tidak? Berat. Karena memikirkan upah harus. Coba kan kita pikirkan ampunanku lebih besar. Adakah yang lebih besar daripada ampunanku? Tapi di bab haji, ingat, Al-Maidah turun. Sempurnanya diri pada hari ini agama. Agama itu apa artinya? Diri. Ad-din, ya kan? Pahami dulu. Aku sempurnakan agama pada hari ini. Engkau diri itu engkau ad-din. Aku sempurnakan. Sempurnanya apa? Yaitu Islam kembali kepada anak. Jadi aku sempurnakan agama. Nah, disinilah lalu berperan kita. Di mana perannya? Agama Islam merasa paling benar. Padahal orang beragama Islam banyak juga angkat atau bulik. Islam KTP jadi. Padahal pada hari ini diri din coba 3 huruf aja kita tulis. Apanya yang menerima balasan, siapa yang menerima balasan adalah disebut dengan makhluk.
semua makhluk disebut dengan diri. Pada hari ini semua makhluk aku sempurnakan. Di mana sempurna? Berasal daripada nurnya semua. Maka setiap yang berasal daripada nur harus kembali kepada nur. Kembali itu disebut dengan Islam. Jadi Al-Maidah itu sebenarnya itu. Jadi kita apa? Kenapa? Karena ayat itu menjadi patokan akulah yang paling benar. Ya, akulah yang paling benar. Padahal apa? Setiap diri adalah kembali. Apakah pasti orang yang beragama Islam kembali? Kembali ke mana? Kembali ke nur. Kan perintahnya kan kembali ke nur. Kalau innalillah kembali kepadaku sudah pasti innalillah sebertaan. Majusi kah, Nasrani kah, Yahudi kah, Hindu kah, pasti kembali kepadaku. Innalillahi wa inna ilaihi. Coba ini kan kembali Islam, kembali yang asal daripada nur kembali kepada nur. Ini orang memang tahu jalan, kembalilah kepada nur. Dan kalau sudah kembali kepada nur, ini benar-benar Islam. Itu benar-benar Islam. Karena asalnya daripada nur kembali kepada. Terus yang bukan Islam kemana kembalinya? Kepada huruf nun 2. Kembali kepada ya, ini kembalinya. Aku kadang memperuntukkan ini karena sudah biasa rohnya yang asal. Ini jalan kita. Kenapa kita sebelum sa'i itu sudah diperintahkan? Ada yang mana? Kita dua aja pilihan, nur atau nar. Nang manakah agamanya? Semua makhluk Allah siapkan dua tempat ya, nur dan nar. Itu pilihan kita, terserah dia itu kemana kita boleh takap, boleh seberataan dari dua nar dan nur ini kita tetap saja boleh kepada ya, tetap saja boleh kepada aku ya. Adalah pada boleh lawan Tuhan pada ya, semua akan kembali. Dari proses inilah intinya tawaf menuju sa'i itu syaratnya itu dulu. Sebelum jadi diri, bujur-bujur kita itu dibersihkan, digembleng, sanggup pada menerima. Jadi dari perjalanan ini, dari tawaf ke sa'i ini 77 pertanyaan itu gambarannya pertanyaan. Kamu ditanyakan satu terlalu berat, lalu malaikat langsung memperlihatkan rekam jejak. Ini kita dudukkan malam hari ini, sesungguhnya waktu di alam rahim kita sudah melihat, sudah kita. Tapi duduk di sini kada ingat lagi kita. Pada usaha malam ini, kita sudah dikeluarkan tinggal ingat lagi. Ya, kada ingat lagi kita. Padahal sudah dilihat. Sama aja kayak orang meminjam apa. Ulah perjanjian kebelambaran di parok, buka lagi selambat kayak apa ini isinya setuju, sanggup, pada tangan parok, bedanya pada sanggup, kada di parok pada usah selesai sampai di sini aja. Ya, yang umur berbatas kita ya berarti menentukan itu bahasa. Artinya kemampuan kita menjalani qada dan qadar. Gambaran ini bersesuaian. Setelah Al-Fatihah langsung menuju ke Al-Baqarah dan surah-surah yang lain menandakan inilah proses 77 pertanyaan.
2 tambah 5 jadi 7 juga. Jadi angka 7 itu angka pembersihan atau angka kembali. Bila 7 itu pasti alif dan lam atau lam alif. Ila itu 7. Ya. Nah, sekarang huruf itu ada huruf atas, ada huruf bawah, ada huruf tengah. Kita mengenali setiap kejadian huruf, maka huruf yang pertama adalah huruf yang berbentuk jukung. Nih, pertama huruf dibentuk tuh ini dahulu. Nah, itu pertama. Ketika dihembuskan, nah, terbuking aja. Ya kan, indah sudah ditakuni, kada pinandu, ditakuni, kada pinandu, ditakuni, kada pinandu. Waktu ditakuni itulah berbentuk. Nah, ya kan, indah sudah menjawab jawabannya bujur, hanya nah, itu. Indah sudah bujur. Ana antallah, 2 langsung bertitik. Lalu diperkuat lagi. Ya kan? Bagaimana memperkuatnya? Kalau sudah ia membuat pengakuan bertitik 2 anak antallah, hanya diulah menjadi alam semesta. Titik 2 tadi bertambah pulang titik 3. Syarat. Nah, hadirlah, dijahirkanlah. Makanya setiap jiwa atau manusia bila sudah habis umur, ya, bila sudah boleh, doakanlah dengan kalimat syarat. Kokoh. Jadi syarnya artinya kokoh, kuat. Begitu ini sudah jadi, nih, yang 3, ya kan, masih ini bentuknya. Nah, persaksian tadi, karena sudah diulah, ya, ulah manusia. Pindahlah, bulinglah. Kadang-kadang kita membawa Ahad dan Ahmad, ya, buling, berpindahlah ke bawah. Kalau pindah ke bawah, wah, membawa aku saudara. Jadi sudah huruf sa, bismillah, membawa aku ya Tuhan saudara. Bersembunyinya di bawah. Sembunyi. Artinya persaksian tadi itu amun kada dititik. Nah, sekarang coba ini dari roh kita tadi. Kita rasakan seakan-akan kita ini masuk ke dalam gambar ini. Diri kita ini roh kita, lambang roh kita waktu di sidang. Rasakan dulu. Sadar kita, membuat pengakuan kita sadar. Bertitik 2, nah kuciri ya Tuhan. Supaya pinandu lah, kuciri. Itu sudah pinandu lah. Pinandu sudah. Roh pinandu. Bertitiklah kolam 3 di sini. Nah, muncul ada hayat, ya, ada hayatnya. Begitu sudah ada hayatnya, rasakan kita sini. Ya, ini kita sah hukumnya, kita ini sah, kokoh kita sah. Tadi bentar lagi menimpa sah. Lalulah dilahirkanlah, karena ini akan menuju syahid lahir. Lalu apa yang Tuhan di sini? Hapuslah. Berangkatlah ke sini. Nah, dengarlah. Nih, ini kata dasar. Perilaku, perkataan, penglihatan, dan semuanya membawa sifat atas namanya, jangan diakui. Bila ia bergerak, jangan membekang tubuh ini mengakui bergerak. Bila ia mendengar, jangan telinga kita yang mengakui, telinga yang mendengar. Ingat ada yang lain.
membawa sifat harus. Kadang-kadang kita kan bisa hilang, ya lah. Hilangnya saat lupa. Hilang gitu. Kalau makanya kita ini waktu emosi, ya kan? Waktu kebanyakan berduit, waktu kada berduit sesekali. Bisa ada ingat kita kenapa? Saat nyaman Kan lupa kita. Banyak berduit lupa. Makanya kenapa membersih hati tawaf dimulai dari hajar asal. Maka ya Tuhan sudah kupadahi mulai membersih itu jangan ada ujub, jangan ada ria, jangan ada ingin dihormati, jangan ada emosional. Ada 10 tuh. Kenapa ibu sudah menjalani kada ingat lagi? Keresahan kita. Tuhan mengampuni aja kenapa kita sedih? Kenapa ada ingat? Kayak kita kenapa kau yang ada ingat? Ulun kada bisa kada ingat lalu ya. Asal bapak ada nakal. Astagfirullah. Apa kalinya? Makanya kan muncul aku lebih menyukai menyenangi hambaku yang berbuat maksiat tapi ia ingat kepadaku. Itu maksudnya nang ketika inya kena berbuat maksiat kita tetap ingat asal bapak ada imbahnya nih, asal minta ampun sanggup nang kita berbuat terima konsekuensinya. Itu munculnya asal kita ingat. Tapi kesempurnaan di dalam Al-Bidah, aku sempurnakan diri engkau. Kita ingat kita dulu. Kenapa? Bila tidak ayat ini kada dipakai juga, kayaknya lumbus memahami ini. Lumbusnya apa? Berarti lo sajalah. Hentaklah berbuat. Ya, itu yang hati-hati. Semantang-mantang ampunanku lebih besar daripada kesalahan. Lalu asal ulah terus. Allah menerangkan Al-Maidah. Hari ini ya Tuhan aku menyempurnakan diri engkau itu dengan akal dan mana? Silakan. Dengan akal dan pikir. Afala taqilun afala tatafakkarun. Nah ini dahulu. Jadi rintisan ayat ini kadang-kadang di pemahaman yang bahaya. Ya kan? Pemahaman bahaya. Kan tadi jangan bila bergerak jangan diakui, lalu lasakah hendak mencuntan, kan Tuhan juga yang bergerak. Ya, bila mendengar jangan diakui, lalu hendak menghiti kurang, dengarkan orang bender. Ya, padahal apa aja Tuhan dia Al-Maidah pada hari ini sempurnakan diri engkau itu supaya kau boleh dengan akal dan pikir dahulu. Nah, gunakan amun aku mencuntan baiklah. Kada baik jalan akal dan pikir kita. Tuh kesempurnaan orang nang kawa bulik tapi kada kawa akal dan pikir terpakai kata duduk mau pasang orang makan orang makan orang sebetulnya ya dipaksa kira-kira artinya sudah Tuhan sudah aku tolak, aku kata kawa cuma dipaksa orang. Nah apalagi dengar ayat itu kayak itu menggunakannya berurutan ayat. Jangan langsung bila langsung mentadaburinya ini memang tasawuf katijen. Pemberian pada lagi ya, pemberian pada lagi percaya pada lagi umur Tuhan di rumah karena meyakini takdir sudah Tuhan semua karena meyakini takdir coba karena memang ada dua versi kita sekarang ya kan mungkin lebih lagi ada yang memang tamat kalau bisa berjalan lagi nih di sininya nah kata gue nang bergerak Tuhan nang sembahyang Tuhan semua Tuhan. Tapi bila lapar makan, tidak sanggup jadi Tuhan.
Kenapa? Kenapa kan? Nah, pasti ini Pak. Jadi tasawuf salah satu ada aliran ini. Langsung duduk di situ. Kan dia belajar tasawuf ini kan itu kadang-kala digunakan akal, kadang-kala digunakan fikir. Ingat, semua syarat sembahyang balik dan berakal, hendak berbini, hendak balaki, balik dan berakal. Kawalah meninggal akal, kadang-kala meninggal akal. Karena zaman belajar tasawuf menggunakan akal gila kena. Iya gila, karena akal digunakan ke mata untuk melihat Tuhan dalam bentuk zahir. Ya pasti gila. Kan sudah tahu kita di dalam hati ada yang berbentuk kuat, itulah yang melihat jangan mata yang melihat zahir. Tuh, yang melihat di situ. Kebanyakan bilang apa? Karena mata jahil ingin melihat bentuk Allah kayak apa Tuhan, lalu menghayalkan, jangankan bentuk Allah, bentuk Nabi dihayal-hayalkan. Ya, menghayalkan bentuk Nabi kayak apa? Aku dia mimpi cahaya berbentuk indahnya langkar, tampan Nabi Muhammad. Ya, tapi apa yang lagi? Kalau ada yang bertemu aku dalam mimpi itu benar. Ya, dalam mimpi sekarang duduk kamu melihat itu kadang-kadang bisa, karena Nabi menyatakan dalam mimpi. Nah, mimpi ini pulang yang dibedakan mimpi itu kan ada waktu guring mimpi itu artinya alam bawah sadar. Mimpi itu alam bawah sadar. Orang guring itu sadar lah, kok ada lagi sadarnya. Sekarang ada yang orang gak ada guring tapi alam bawah sadarnya ada lagi. Tapi ada yang dibuat supaya alam bawah sadarnya memang melayang-layang. Itu bohong. Ya, menghayal buku pesawat, jos, menghayal berenang, mau cabut di aspal. Sekarang aplikasi, itu kan aplikasi kayak kecubung, itu kan aplikasi. Coba, begitu orang kehirup, kemakan kecubung, melihat aspal jadi laut, dicabut boleh nggak? Kalau kecubung aja bisa meningkatkan pandangan, merubah aspal jadi banyu, itu kecubung. Artinya, ulah kecubung juga di dalam. Ya. Kita kadang-kadang ada yang bisa melihat Tuhan tuh. Ya, kadang-kadang bisa. Coba ulah ketubung kayak pemanasan. Hilang semua. Orang mau ketubung tuh matanya memang cadat. Sadarnya jadi bapaknya kita tetap nikmatnya. Ya, terus apa kita? Terus tapi melihat kejadian apa semuanya. Inilah yang membuat kita bahwasanya mimpi itu bahasa. Cuma orang kebanyakan mengatakan mimpi itu waktu dalam guring, padahal arti mimpi itu alam bawah sadar. Karena orang waras ini alam bawah sadar itu ketika guring aja Pak. Ya kan? Coba kalau asik dengan zikir, coba rasakan. Karena kita merasakan itu. Kalau asik di dalam zikir yang pernah kita lakukan berada di dalam sebuah kamar ini menjadi luas alam semesta. Nih, yang baru-baru belum sampai sebulan nih dari samping kita ada memberikan ijazah lah, karena memang orangnya akan minta ijazah mengamalkan 3 surah, mengamalkan 3 ayat. Tadi sore menelpon orangnya, bro, ya kenapa? Dasar makaya itu mengamalkan ayatnya, kenapa gak malayang dia sidin? Dia membaca kirang berapa kali? 300. Ingat ada, ingat Allah lahul khalqu wal amru, itu juga kasih.
ujar kita amun kita dahulu pakai kalau naik ke atas pelapon. Sidin ternyata menjalani itu. Ada satu orang yang saksi. Dan sore tadi yang bilang itu zikir tuh disebut mimpi alam bawah sadar. Kenapa? Karena rohnya itu. Kembali, pada kita bicarakan tawaf sampai kepada soal. Jadi kesempurnaan diri, akal dan ada pikir. Bila sudah kada kawa juga lagi maulah, kada kawa juga hanya mentadaburinya, kamana arah tadaburnya. Inilah yang disebut dengan qada dan qadar. Takdirnya juga sudah. Ulun ya bila ada lawan itu kada hendak begini lagi. Bila kada lawan itu mati ulun jangan ada apa lagi. Ya, pada kan sudah pas kada juga. Akal dan pikir itu pilihannya. Ternyata kada kawat. Tadabur ya, karena memang bukan jodoh. Itu ini jalan akhir. Itu caranya kita menggunakan suatu ayat, mengamalkan suatu ayat itu ada urutannya. Itu artinya kalau langsung memakai di atas sesungguhnya atau dengan bahasa la maujud illallah. Itu kan bahaya tuh. La maujud illallah bukan salah kalimatnya, pahamnya yang salah. Pengertiannya apa la maujud illallah? Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Nah sekarang dipasangin lampu, papan, Allah lah. Nah, kita ngomongnya itu. Ya. Kita makan beras, kita tutup beras. Jadi tepung, ya. Kemudian tepung kita olah adonan. Tapuri pisang, roti pisang, pisang gulung jadi pisang goreng, semua. Nah sekarang nanti kita pandang apa? Apakah roti pisang ini beras? Apakah pisang goreng ini beras? Atau apakah pisang goreng ini tepung? La maujud illallah ujar beras kada ada nang wujud nang pisang goreng kah nang roti kah itu aku. Ini tak kita mengamalkan ini ya, karena kebanyakan lepasnya akal dan pikir langsung ke nomor 3 la maujud illallah. Akan tahunya itu kita bicarakan artinya nang wujud pisang kah, yang wujud roti pisang kah, adakah nang melepas dengan unsur beras tuh ketiga kan? Bisakah dikatakan itu? Nah sekarang kita ini berasal daripada roh seberataan, ya kan? Ini Tuhan seberataan lah. Ya kita paham. Yang kita pahami itu wujudnya. Wujud artinya ada. Kita ini Muhammad wujudnya Allah Ta'ala. Nah kita buka sini wujudnya Allah, maka ada yang memprotes mengatakan salah. Artinya Muhammad itu bentuk rupanya Allah, Allah juga orangnya aja, ya kan? Lalu dipahamkan salah. Sekarang begini, yang menerima yang salah paham. Coba Muhammad wujudnya tepung itu wujudnya beras. Wujudnya bila sudah ada tepung karena beras ditutup, ya kan? Hilanglah ada hilang berasnya. Itu tepung itu wujudnya, wujud daripada beras tadi. Apa bedanya dengan kita? Wujudnya. Nah sekarang wujudnya tepung itu bisakah dikatakan itu beras? Makanya disebut dengan namaku sifatku alif lam haknya di situ.
Namaku, sifatku adalah aku. Kalau kira-kira memahami, maka bila Anda sampai ke titik situ, kalian langsung. Karena kalau kesakitan, hati belum bersih, bingung masih, ada memadahkan Tuhan la mawujud ilallah, memadahkan Tuhan banyak pulang Tuhan. Ini harus tuntas Pak. Karena kita akan memasuki sumuk setelah berbagi. Hati kita kan sudut pandang, gunakan mata jahir dulu. Mampukan mata jahir. Bila Anda mampu mata jahir, karena bila menggunakan mata jahir akan pikir Anda mampu menyerah hanya ke dapur. Rasakan kita itu. Ini kita belum kalau masuk sa'i kita, cuma ini sudah menuju kepada diri. Kita akan menuju kepada diri. Matakan hati kita kayak apa, pandangan kita ini dengan bahasa-bahasa dari beberapa banyak yang beredar. Dan kayak apa cara mengamalkannya? Karena ini sudah banyak. Nah, mengamalkannya banyak. Artinya mengamalkan la mawujud ini sangat banyak. Ya aku juga, ya ijainya juga. Karena gugunya pada sembahyang di tamat, yang tuntan ininya juga, yang dituntan ampuninya juga semua. Banyak kesulitan. Kita akan meluruskan itu, Mas. Kenapa? Bila itu digunakan, nih, yang dilawan Quran juga. Punya Tuhan sempurnanya diri itu akan dan pikir ini berurutan. Kalau orang belajar nausara, ini waw akal, ini akal, pikir, tadabbur, pada mau ini berurutan. Kita rasakan itu hidup berurutan, ujung rambut sampai ujung kaki. Bila berjalan gunakan batis, jangan kepala, kan gitu. Tapi bila hendak menggunakan batis, gunakan kepala berhulu sebelum batis bergerak. Berarti perintahnya akal dan berpikir. Nah, ini kita rasakan. Karena begitu hati kita ini masih bingung menentukan apa sih sebenarnya berperilaku yang bergerak yang mendengar. Anggapannya Tuhan Allah Ta'ala seikungan. Menyebut Allah Ta'ala dalam bentuk ya, ini yang baik. Artinya menuduh. Kita kan wujud. Ya, wujudnya ya Allah wujudnya. Tapi kalau mengatakan la ilaha illallah Allah sabarkan dalam bentuk wujud, berarti jatuh pecah. Nah, ini yang membelah diri pada mungkin. Karena Quran warna fahtu fi membusan. Membusan itu disebut dengan hayat. Setiap hayat adalah disebut dengan diri. Setiap diri adalah kembali Islam. Maka kita mempelajari tawaf menuju sahih, ini adalah Google Map kita buliknya kayak tujuan. Sebelum menjadi diri, persaksian kita benar-benar sudah disaksikan ujar Tuhan, sudah siapkah? Siaplah sudah ya Tuhan. Aku tujuan menjadikan malaikat itu apa? Takwa adalah murid kembali apa ibadah di dalam Islam. Itu aja. Tapi ibadah ini lain lagi. Apa maknanya? Ibadah dikatakan dengan membayang aja, berdoa aja, baca Quran aja, padahal makan, minum, berusaha itu adalah bentuk ibadah semuanya. Karena pengertian ibadah kalau hanya dimaknai mengerjakan sholat dan sebagainya, akhirnya bisa terjerumuskan nomor 3 hanya duduk di pada guri hanya, akhirnya ada mau berusaha lagi berumurnya. Kenapa? Inilah pemahaman di dalam bahasa-bahasa keagamaan. Dalam ilmu-ilmu itu kita pecahkan dengan ilmu huruf supaya kita lebih jelas memahami. Sekarang kita maju sedikit ke sa'i. Anggap aja hati kita setiap detik tidak terlepas daripada tawaf. Artinya setiap detik hati kita itu tidak terlepas dari pembersihan. Ketika mata memandang, Pak akui mata yang memandang, astagfirullah.
Tapi itu ada perlu juga. Makanya amalannya duduk di warung kalian untuk, ini untuk astagfirullah. Kenapa? Lain untuk aja. Iya juga. Bukan itu, sudah tahu itu dia kayak lagi. Bukan itu cara amalannya. Nah, Tapi kalau sambat tuh Kata tahu, untuk pisah-pisah. Kenapa? Karena ada huruf dan suaranya, wujud artinya. Bila kita rana itu kan wujud ternyata. Tahu sudah. Kenapa? karena yang takajud tadi yang salahnya astagfirullah itu takajud dulu. Kalau mau lagi takajud bila sudah hati bersih itu ada takajud. Tanda yang untuk kisah itu tapi untuk makan kisah. Tahu aja mau makan siapa ini siapa sudah. Sudah. Itu tawaf setiap detik kita lakukan itu disebut dengan tawaf pembersihan diri kita begitu. Nah, setelah pembersihan diri itulah barulah tulang belulang inilah yang disebut dengan perjuangan. Perjuangan itulah yang disebut dengan sa'i. Sa'i itu apa artinya? Perjuangan itu menjalani proses yang ditanyakan ini akan kita jalani. Kita ketahui. Kalau mau mengingat sejarah adanya sa'i, siapa yang melakukan? Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim, aku nak berangkat ke Aisyah. Kemana? Ranai sih. Urun aja piat meninggalkan kami ranai dia sih. Kada mau baca. Gerunong yang kemana ya bahasa kita nih lah karena ibadah ada kau dengar teganya panjang meninggalkan kami berdua anak halus rasakan urutnya pangpian meninggalkan kami anak halus mas kadang kau dia menjawab Nabi Ibrahim pertanyaan yang ketiga Tuhankah yang menyuruh? Hanya Rakawa menjawab, iya. Kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan menjamin kami di sini. Itulah turun. Bila hendak meninggalkan rumah, itulah ada yang disebut dengan doa safar. Nah, itu makanya bila hendak meninggalkan rumah, supaya di rumah tuh jangan kuciak pas udah sampai kita anjir beres habis susu habis nyata kurang di rumah kita turun kadang bawa doa ada makan langkap Tuhan sudah menyaui tuh Siti Hajar berkata kalau Tuhan yang menyuruh Allah sudah menjamin kehidupan pian tulang Allah jamin. Tuhan yang menyuruh pian meninggalkan kami kehidupan kami Allah jamin. Nah muncullah doa safar. Apa saja Allah sebenarnya doa safar kenapa dicari di Google? Ya banyak tuh doa safar tuh. Sudah tonton sampai ya baca doa safar. Atau bila kan sampai yang safar itu kan perjalanan ya amun di rumah belum safar. Nah ini praktisnya yang safar nih hendak berangkat contohnya orang umrah hendak haji yang safar di rumah sudah safar belum kah? Ya turun dulu pada rumah di bandara langsung bayar itu safar. Tapi doanya boleh sebayang hendak turun rumah kan baca doanya safar. Jadi yang ditinggalkan cukup, yang berangkat cukup. Ketika Nabi Ibrahim berangkat, nah beberapa hari habis stok bahan makanan. Ada lagi. Kita kupas sejarah saya dulu. Lalu Siti Hajar bingung, kayak apa nih? Banyak habis. Lari lah menuju bukit Syafa. Lari beliau menuju bukit Syafa, menuju Marwah.
harus ke Bukit Syafa dahulu, kada langsung ke Marwah. Ya. Nah harus pertanyakan tuh, kenapa sa'i itu dari Bukit Syafa menuju Marwah, kada dari Marwah ke Syafa? Dari Syafa menuju Marwah. Ternyata mereka kada dia menghebati. Bukan pulang ke Marwah, kada ada juga. Bukan pulang ke Syafa, kada ada juga. Bukan pulang, kada juga. Bergulik pulang ke Syafa. Pas berbayi bergulik ke Syafa, mendengar gemercik air di Marwah. Nah, disitulah ditemukan air. Itulah yang disebut dengan air Zam-Zam. Ternyata air itu muncul dari bekas telapaknya Nabi Ibrahim. Nah, situ sejarah artinya. Nah, kita kaji itu kenapa dari Bukit Syafa menuju Marwah. Syafa. Nah, turunkan ke bawah. Hurufnya ada huruf. Oh, bukan. Huruf syak. Ada huruf apa? Nih, huruf tersirat dan huruf. Tuh. Berarti ada huruf shin dan huruf ya. Ketika, jadi itu bukan hanya cerita lah. Kalau orang membaca cerita Siti Hajar sampai di ceritanya membayangkan kesusahannya, itu maknawiyah ngarannya. Ya, yang kita kata ma'aninya. Ma'aninya di mana? Kenapa? Dari Syafa. Begitu kita menemukan kesulitan terhimpit kehidupan, kamana dahulu yang disusur, yaitu menyusur diri dahulu yang disusur, supaya jangan mengeluh. Diri dulu disusur. Gitu. Kenapa saya dimulai dari Bukit Syafa? Bukit melambangkan puncak sadaran diri kita. Bukit itu kan ketinggian, saking tingginya kita berpikir, tarik habis nafas ke suluk tuh sampai ke atas titik sadarnya, kesadaran diri. Apa yang kita baca? Membaca diri dahulu. Pas kita terhimpit, apa yang kita baca? Membaca diri kita. Dari mana asalnya aku? Nah, tuh yang kita ceritakan tadi. Kayak apa asal kejadian ini? Bisa terlihat. Kita ulang lagi. Kenapa sa'i itu dimulai dari Bukit Syafa? Arti bukit simbol daripada puncak kesadaran. Artinya habis pikir sudah, ada lagi Tuhan sudah. Nah, puncaknya. Maka kita mengenali diri kita dahulu. Kenali dulu dengan diri. Huruf Shin. Siapa diri kita? Huruf Shin tersusun dari alif, dan ya, lalu lah tuh bentuknya. Ahad, Ahmad, Adam, dan
yaitu adalah pembuka, menerima. Setiap diri adalah menerima, boleh membantah atau uji Tuhan. Nah, coba kita rasakan. Setiap kita menemukan suatu musibah, kesulitan, belajar mempelajari diri. Makanya orang yang belajar tasawuf ini, ya, itu paling tenang. Paling tenang, itu ciri-ciri orang yang sudah mengerti, paham dengan diri, berhadapan dengan apapun, cacian, apapun, itu paling tenang sudah. Rasakan ya. Tapi bila belajar tasawuf masih penarikan, masih penambaran, kadang tahu dengan diri masih. Lumamai masih, adabnya kurang masih. Kata tasawuf kan. Mengenal dengan diri. Saat Siti Hajar ditimpa kehausan, makanan habis, akhirnya ia dengan diri juga. Jadi kisah lari ke Bukit Sapa itu, kisah itu Tuhan mengadakan, menggambarkan mata-mata Tuhan yang mengisahkan Siti Hajar ke Bukit Sapa. Kisahnya tuh aja yang diingat, kada dicari ke dalamnya, cari ke dalamnya. Kenapa ke Bukit Sapa? Oh, setiap ternyata Allah menginformasikan setiap mendapat musibah kembali kepada diri. Bila ikam dia Tuhan membulit kembali kepada diri, ternyata diri itu dicipta sebelum menjadi diri. Menghadapi 77 pertanyaan, 114 surah sudah kita terima. Apa yang kita keluhkan? Pakai itu maksudnya. Kawalah mengeluh sudah. Udah Siti Hajar, dari sana. Titik puncak kesadaran diri. Kata kau menolak, kau malah si tadi menolak, aku akan menjalani ini. Nih sedangkan shin adalah huruf ya. Iya artinya menerima adalah hak kita menerima apa? Membantah tadi bisa terima oleh ya. Tidak hanya cerita, kita baca dari sejarah hurufnya. Ayat di Al-Quran ada yang lain. Wasta'inu bis-sabr. Nah, bila menemukan masalah kembalilah kepada huruf syad. Bis-sabri. Nah, ini tinggalin dahulu sama pada huruf syad. Bila ia tahu dengan diri, ia akan mempersaksikan dirinya. Setiap orang yang mempersaksikan akan dirinya pasti mendapatkan ampunan Tuhan. Ampunan Tuhan itulah jalan keluar bagi kita. Itu seharusnya. Kira-kira dalilnya ini kita bahas, kita mengenal dengan huruf shin satu ini aja. Adakah alasan kita selama ini kita hidup mengeluh? Bisakah alasan kita untuk mengeluh hidup? Sudah kata Tuhan, maka Tuhan itu sudah menandatangani ini. Hingga kalau kita antara tawaf dengan sa'i, kita sudah menandatangani memerap semua perjanjian kita dari 77 pertanyaan. Gimana alasan kita? Ujar Tuhan, bila ikam salah, ku ampuni. Kenapa ikam menangis ya Tuhan? Karena aku ampuni. Tapi kan Tuhan diampuni dimasukkan ke neraka. Neraka itu ampunanku. Apalagi kita tidak ada yang bisa itu cukup kita mengenal diri. Kalau dalilnya apa? Dalilnya artinya yang menerima balasan. Jadi posisi huruf dal ini adalah di bawah nur persis. Ketika nur itu menyebar, memancar menjadi jahir, maka setiap sifat yang jahir ini adalah huruf dal yang menerima balasan, berhak menerima balasanku ya Tuhan. Akhirnya apa? Ketika kita menemukan kesulitan, Allah siapkan balasannya. Sudah Allah siapkan balasannya. Ya bisa. Kita rasakan itu. Tapi tidak ini balasannya nggak nyaman terus. Lalu protes. Ya kan? Kalau semua yang nyaman yang dianggap baik, bagaimana orang yang mati lamas? Ya, mati lamas itu sakit. Surga begini. Apakah mati lamas itu baik? Maka yang mengatakan baik itulah yang tertipu.
Itu matinya baik enggak? Ya, tertipu. Tertipu. Jadi baik dan buruk itu bahasa jahil. Kita ingat. Artinya, kenapa harus dari Bukit Safa menuju Marwah? Maka ketika ia sadar dengan diri apa yang diproses itu, fa'ain. Kira-kira orang kalau sudah di titik sadar, disebut orang yang berilmu Tuhan. Ilmu Tuhan, Allahu nurus samawati wa ardh. Setiap roh yang dihembuskan membawa ilmuku. Berarti fungsi ilmunya berfungsi. Inilah yang disebut dengan akal pikir dan mentadaburi. Lalulah perjalanan lari ke bawah sebanyak 7 kali, 7 pulang. Ketemunya air di Bukit Marwah. Orang yang sudah kembali kepada diri, balasannya Marwah. Mim lambangnya adalah jiwa. Jiwa adalah napas kita. Mim rasakan. Kalau sudah kita tahu dengan diri, sebutannya berada di Bukit Safa, maka kita akan menuju Marwah. Jiwa yang mendapatkan ampunan Tuhan, ini orangnya ampunan. Nah, ini nggak ada Marwah, ampunan Tuhan. Kalau sudah mendapatkan ampunan berarti dia sahih. Apa sahihnya? Ini akan menyekutukan Tuhan. Kalau pangnya Bani Wasol Ibrahim yang tinggalkan bang kami kada. Yang sadar setiap yang kadang menyekutukan kamar bolehnya kepada huruf H. Inilah wadah. Kembalilah ke asal. Itu maksudnya. Nah, mungkin sampai sebagai kita gambarannya, kita akan kupas lebih lanjut di minggu depan. Artinya kita menyimpulkan tawaf menuju sa'i, maka ini adalah perjuangan setelah hati ini mendapat pengakuan dan mendapat persetujuan untuk dibatang tubuhkan atau disempurnakan hidupnya, yang disebut dengan sa'i, menjadi diri. Sedangkan dari sejarah sa'i sendiri dimulai dari Bukit Safa menuju Marwah. Maka inilah yang kita cari, itu bukan sejarah atau cerita atau kisah. Baik di dalam kitab-kitab sirah apapun, kita jangan hanya sirahnya itu yang kita baca, yang kita ingat, tapi sejarah di dalam sirahnya itu ada di balik informasi Allah yang Allah berikan kepada kita melalui ilmu huruf yang hanya bisa membaca. Jadi ini banyak orang yang sudah sa'i takut nih, kenapa dari Bukit Safa ke Marwah? Ya memang sudah hukum, pasti kayak itu. Padahal apa? Orang yang sa'i dari Bukit Safa berarti ia sudah mengenal dengan diri. Ketika ia ditimpakan kebahagiaan, ia menemui diri dan berhakkah aku ketika menerima kebahagiaan ini? Aku merasa patut menerima pujian dan hinaan. Berhaklah. Coba kita, kalau kita tahu dengan diri kita di mana kita asalnya, berhaklah kita. Ini cara mematikan itu. Ya, maka Marwah adalah jiwa. Mem ini jiwa. Bila keluar sudah nafas. Makanya kita nantinya akan menuju kepada syuluh. Setelah bab haji kita pasti akan syuluh. Artinya begitu nafas ini dilahirkan dan menjadi diri, Allah menyuruh boleh. Oh ini atas, boleh sedangnya. Jalannya kita kada tahu. Nah, membolehkan nafas kada tahu. Jadi kita harus boleh nafas sebelum Allah menarik. Kita bolehkan seorang dulu.
Ibaratnya kita tuh kata kacang lupa kulitnya, ingat terus kita. Itu tujuan kita. Kenapa harus kita bahas rukun haji ini secara detail, dan ini bukan masalah cocok logi, tapi ini yang kita gambarkan adalah semua daripada Al-Quran. Sejarah penciptaan manusia dari beberapa surah, silahkan koreksi situ. Bagaimana Allah menerangkan, menginformasikan penciptaan manusia yang di alam rahim, bagaimana Allah menciptakan manusia pertama yang disebut dengan Adam, itu pun proses tidak akan berbeda, sama prosesnya, cuma yang berbeda adalah bentuk namanya, hanya perbedaan di situ. Jadi inilah keterangan kita setelah tawaf menuju sa'i, dan sa'i itu dimulai dari Safa dan Marwah, maka lari-lari kecil di sini adalah sebuah perjuangan hidup yang tidak pernah melupakan asal muasal diri kita. Yang banyak 11, mungkin itu yang kita uraikan ringkas dari tawaf menuju sa'i. Kita akan lebih jelas lagi, akan mengupas, nanti akan lebih rinci kata-kata syafa'nya dan kata-kata marwahnya akan kita pecah. Ada huruf-huruf yang masih tersirat di dalamnya, kita akan kupaskan itu nanti. Kita tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.